Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah dari kelas 1A, jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan dengan nomor BP 2413027. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah Dasar-dasar Industri 4.0. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi integrasi horizontal dan integrasi vertikal. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas apa itu integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini merujuk pada penggabungan dan koordinasi semua proses internal di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Proses ini mencakup seluruh tahapan rantai nilai, mulai dari hulu yaitu penelitian dan pengembangan, sampai tahap produksi hingga hilir yaitu tahap distribusi dan layanan pelanggan. Nah, dalam konteks energi terbarukan, integrasi vertikal ini memungkinkan pengelolaan sumber daya secara efisien. Misalnya itu, perusahaan energi surya dapat mengintegrasikan manufaktur panel surya, instalasi, hingga pemantauan operasionalnya dalam satu sistem saja. Selanjutnya, kendali penuh atas data. Data yang dihasilkan di berbagai tahapan rantai nilai seperti data produksi energi dapat dianalisa secara real time untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya itu memungkinkan untuk peningkatan produktivitas, yaitu proses yang terintegrasi secara digital meminimalkan resiko kesalahan manusia dalam optimalkan waktu. Selanjutnya, integrasi horizontal. Nah, integrasi horizontal ini melibatkan kolaborasi atau koordinasi antara berbagai entitas eksternal di dalam satu rantai pasok atau ekosistem. Ini mencakup mitra bisnis, pemasok, pelanggan, hingga pemerintah. Jadi, integrasi horizontal ini bergerak di bagian luar atau eksternal seperti penarik konsumen untuk mencari kerjasama atau kolaborasi antar perusahaan. Nah, pada sektor energi terbarukan juga, integrasi horizontal berfungsi untuk meningkatkan kolaborasi antar perusahaan. Selanjutnya, itu berfungsi untuk optimalisasi rantai pasok dan selanjutnya mendukung inovasi bersama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih hubungan integrasi vertikal dan horizontal ini. Kedua pendekatan ini saling melengkapi. Integrasi vertikal sendiri memastikan efisiensi dan kontrol internal, sementara integrasi horizontal ini memperluas jaringan kerjasama eksternal. Dalam bidang energi terbarukan, kombinasi keduanya dapat menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan, efisien, dan inovatif. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi apa saja dampak sistem integrasi vertikal dan horizontal ini pada bidang energi terbarukan. Tentunya penerapan sistem integrasi vertikal dan horizontal dalam sektor energi terbarukan memberikan berbagai dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kolaborasi di seluruh rantai nilai. Nah, meskipun sistem integrasi vertikal dan horizontal ini memiliki dampak positif yang signifikan, penerapan sistem ini juga dapat menghadapi berbagai resiko, seperti yang pertama itu ketergantungan pada teknologi canggih. Sistem ini sangat bergantung pada teknologi digital yang rentan terhadap serangan cyber. Selanjutnya, kesenjangan digital. Tidak semua perusahaan di Indonesia, terutama skala kecil, memiliki akses atau kemampuan untuk menghadapi teknologi ini. Baiklah, mungkin sekian pemaparan dari materi saya.